Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2053. Buka? Saya tidak bisa memecahkannya, apa yang bisa Anda lakukan? Begitu Yekyu memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia menyadari bahwa aura yang kuat tiba-tiba dilepaskan dari tubuh orang yang sebenarnya dengan alis yang panjang. Pada saat yang sama, alis pria sejati dengan alis panjang dipenuhi dengan tekad. Halama, apakah ini akan putus asa? Yekyu langsung bereaksi dan buru-buru berteriak, Pak Tua, berhenti! Bukankah itu hanya formasi, mari kita cari cara untuk menghancurkannya bersama. Kamu berhenti sekarang. Ketika dia berbicara, Yekyu menyerbu ke arah master sejati Changmei. Namun, sebelum dia mendekat, cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba meletus dari master sejati Changmei, menjatuhkannya kembali. Pria sejati dengan alis panjang memegang kompas emas di tangannya. Cakram Tianji. Yekyu mengenalinya sekilas, ini adalah piringan langit dari orang yang sebenarnya dengan alis yang panjang. Pria sejati dengan alis panjang menggigit jari tengahnya dan menjatuhkan setetes darah di piring Tianji. Dalam sekejap, cahaya keemasan mekar di piring Tianji. Pada saat ini, orang asli dengan alis panjang bermandikan cahaya keemasan, rambut panjangnya berkibar, dan sikapnya yang mengesankan sangat luar biasa. Sangat disayangkan bahwa jubah Tao di tubuhnya hancur, jika tidak, dia akan terlihat seperti makhluk abadi. Bajingan kecil, apapun yang terjadi nanti, jangan hentikan, kalau tidak Pindao akan gagal. Pria sejati Changmei mengingatkan dengan keras. Yekyu mengkhawatirkan keselamatan Zhenren Changmei, dan berkata dengan cemas, orang tua, berhenti dulu, dan mari kita cari cara untuk menerobos formasi bersama. Orang sungguhan dengan alis panjang menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Dengan basis kultivasi Anda saat ini, cara biasa tidak dapat menembus arai pembunuh surgawi. Qi Xiao adalah pedang jalan kaisar. Bahkan itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Tieshu. Apalagi yang bisa kamu pikirkan? Selain itu, dis Tianji telah sepenuhnya diaktifkan dan tidak dapat dihentikan. Setelah mengatakan ini, orang yang sebenarnya dengan alis panjang menoleh untuk melihat Yekyu, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu khawatir tentang cara yang buruk? Jangan khawatir, Pindao akan baik-baik saja. Pan Tianji dibuat oleh kepala sekolah generasi kedua kami di Gunung Longhu. Ini sangat kuat, dan akan melindungi Pindao. Bocah kecil, mundur. Master Changmei mengabaikan Yekyu, melantunkan mantra dalam hati, memegang jari pedang di tangan kanannya, dan terus menggambar sesuatu di piringan Tianji. Setelah beberapa saat. Bab 2054. Berdengung. Piring langit digantung dari tangan orang yang nyata dengan alis panjang, 3 kaki dari tanah, dan cahaya yang lebih menyilaukan meletus dari sebelumnya. Pergilah. Longmei Zhenren mengeluarkan minuman ringan, dan piringan Tianji menabrak Tieshu dalam sekejap, diikuti oleh ledakan besar. Ledakan. Mesin langit diledakkan. Di tempat, Master Changmei terbang terbalik, jatuh lebih dari 10 meter, dan menyemburkan darah dari mulutnya. Yekyu juga terpesona oleh sisa kekuatan ledakan. Barang lama. Yekyu dengan cepat bangkit dari tanah dan ingin berlari keluar untuk membantu pria sejati dengan alis panjang. Jangan datang ke sini. Pria sejati Changmei mengangkat tangannya untuk menghentikan Yekyu, lalu terbatuk keras. Uhuk-uhuk. Darah menetes dari sudut mulut Longmei Zhenren. Yekyu dapat melihat bahwa Changmei yang asli terluka parah, dan dia bertanya dengan cepat, orang tua, bagaimana kabarmu? Apakah itu penting? Jangan khawatir, aku tidak bisa mati. Pria sejati Changmei berdiri perlahan dari tanah dan tersenyum pada Yekyu. Segera, senyum di wajahnya menghilang, dan dia mengingatkan dengan keras, kelinci kecil, hati-hati. Ledakan. Kilatan petir tiba-tiba muncul di belakang Yekyu, tanpa peringatan, dan itu sangat cepat. Bang! Yekyu menyambar kilat, dan meskipun dia tidak terluka, dia masih tersingkir. Pada saat ini, bum bum bum.
3 sambaran petir tiba-tiba muncul di barisan, dan orang asli yang sudah lama dijelajahi terbang menjauh. Barang lama. Yekyu bergegas keluar seperti embusan angin, muncul di belakang orang yang sebenarnya dengan alis yang panjang, dan mendukung orang yang sebenarnya dengan alis yang panjang. Dia dengan cepat melirik Tuan Changmei dan menemukan bahwa Tuan Changmei baru saja disambar 3 sambaran petir, meskipun tidak serius, dia meninggalkan beberapa luka kulit. Yekyu mengambil keuntungan dari situasi ini dan menggenggam pergelangan tangan orang yang sebenarnya dengan alis yang panjang. Begitu dia memeriksa denyut nadi, dia menemukan bahwa orang yang sebenarnya dengan alis yang panjang itu terluka parah. Bab 2055. Tanpa basa-basi lagi, Yekyu menekan rompi pria sejati dengan alis panjang, dan mengirim sinar energi yang menyebalkan ke dalamnya. Pria sejati dengan alis panjang terpelintir, mencegah Yekyu mengiriminya energi sejati. Orang tua, luka dalammu sangat serius dan harus segera diobati. Setelah Yekyu selesai berbicara, dia harus mengirim Changmei yang asli ke dalamnya. Yekyu, jangan buang energimu yang menyebalkan untukku, jangan khawatir, Pindao masih tidak akan mati. Bubi suara ke-1 kah? Terdengar suara di telinga. Meskipun suaranya rendah, itu masih menarik perhatian mereka berdua. Yekyu dan Changmei Zhenren menoleh pada saat yang sama dan menatap Taiju. Retak, ketuk. Retakan muncul di pilar besi yang baru saja terkena piringan langit. 1, 2, 3. Dalam sekejap, ada retakan padat di tiang besi, setidaknya ada ratusan. Yekyu terkejut. Dia sebelumnya telah meledakkan semua kartu trufnya, dan juga menggunakan pedang kaisar untuk menebas pilar besi. Pilar besi semuanya tidak terluka. Dia tidak berharap cakram Tianji meledak dengan kekuatan sebesar itu. Itu bukan tiang besi biasa, tapi terbuat dari besi hitam. KKK. Retakan terus muncul di tiang besi. 2 menit berlalu. Retakan berhenti. Ledakan. Yekyu bangkit dan meninju, dan menghantamkannya dengan keras ke tiang besi, tapi tiang besi itu tetap tidak bergerak. Ini. Yekyu tercengang. Dentang. Yekyu mengeluarkan pedang kaisar dan menebas pilar besi dengan satu pukulan. Bab 2056. Pilar besi itu tidak terluka. Rumput. Yekyu memarahi dengan marah. Bajingan kecil, jangan buang energimu, itu tidak berguna. Ada cahaya kejam di mata pria sejati dengan alis panjang, dan dia berkata, aku ingin melihat seberapa keras pilar yang rusak ini. Ketika Yekyu melihat ekspresi Master Changmei, dia tahu bahwa Master Changmei masih ingin bekerja keras, dan membujuk, orang tua, cedera internal Anda tidak serius, saya akan menyembuhkan Anda, dan saya akan mengobatinya terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, karakter pedang ada padaku. Aku akan mencobanya dengan karakter pedang. Yekyu dengan cepat mengeluarkan karakter pedang, meliriknya, dan menemukan bahwa 10 karakter pedang itu persis sama. Sulit untuk membedakan yang asli dari yang salah. Dia bertanya, orang tua, karakter pedang mana yang asli? Pria sejati dengan alis panjang menghindari mata Yekyu dan berkata, itu semua palsu. Apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa itu nyata? Yekyu bertanya. Pria sejati dengan alis panjang berkata dengan suara rendah, aku berbohong padamu. Yekyu. Selama dia tidak terjebak dalam formasi, dan Changmei asli terluka, Yekyu pasti akan mengalahkan Changmei asli. Jenis setengah mati. Dia tidak menyangka bahwa 10 karakter pedang semuanya palsu, benda tua ini benar-benar lubang besar. Orang asli dengan alis panjang berkata, bahkan jika karakter pedang itu nyata, itu tidak dapat menembus formasi pembunuh surgawi. Orang yang mengatur formasi harus menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Bocah kecil, kali ini aku menyakitimu. Jika saya tidak memanggil Anda ke Gunung Changbai, saya tidak akan mengalami krisis seperti itu. Tapi jangan khawatir, Pindao tidak akan pernah membiarkanmu mati di sini. Setelah Changmei yang asli selesai berbicara, dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Ledakan. Tubuh immortal Changmei berada 3 meter dari tanah dalam sekejap, tergantung di udara. Kemudian, dengan menjentikan jubah Tao, dia berteriak,
Tianxin. Bab 2057. Suara mendesing. Segel kotak terbang keluar dari manset jubah Tao pria sejati dengan alis panjang. Segel guru surgawi. Pria sejati dengan alis panjang mengulurkan tangannya, dan segel guru surgawi mendarat di jantung telapak tangan kirinya. Bajingan kecil, mundur untuk menghindari terpengaruh. Ngomong-ngomong, jangan lupa apa yang Pindao katakan, bantu aku menjaga kehidupan air. Silakan. Ye Qiu cemas dan berkata dengan keras, orang tua, berhenti dulu, kita pasti akan menemukan cara untuk memecahkan formasi. Pria sejati dengan alis panjang itu tersenyum tipis, tapi bukannya berhenti, dia malah menggigit jari tengah tangan kanannya. Kemudian, dia diam-diam melantunkan mantra di mulutnya, dan dalam sekejap, darah berceceran. Adegan ajaib muncul. Setelah darah memercik keluar dari jari-jari orang sungguhan dengan alis panjang, itu tidak menetes ke tanah, tetapi mengembun di udara, membentuk garis darah, menjerat segel Tianxi. Master Changmei memandang Tianxin dan berkata dengan ekspresi serius, hari ini, murid terakhir Changmei berada dalam situasi putus asa. Dalam keputusasaan, dia menggunakan metode menawarkan segelnya dan meminta leluhur untuk menyelesaikannya. Tianxin tidak menjawab. Pria sejati dengan alis panjang kemudian berkata, tolong lengkapi leluhur. Tianxin masih tidak bereaksi sama sekali. Tangan kanan Changmei Zhenren tiba-tiba mengepal, dan dalam sekejap, lubang darah di jari tengah retak, darah menyembur keluar, dan garis darah tebal dari cangkir air dengan cepat melilit segel guru surgawi. Aku menggunakan darahku untuk menembus langit, tolong biarkan para leluhur menyelesaikannya. Pria sejati dengan alis panjang meraung keras. Berdengung. Segel guru surgawi kecil tiba-tiba terbang ke udara, meledak dengan cahaya putih terang yang tak tertandingi, seperti bintang, menerangi dunia. Pria sejati dengan alis panjang sangat gembira, dan tangannya dengan cepat membentuk segel di depannya. 10 detik kemudian. Pria sejati dengan alis panjang menoleh dan melirik Ye Qiu, bibirnya bergerak beberapa kali. Ye Qiu melihatnya, dan Master Changmei mengucapkan 3 patah kata padanya. Bab 2058. Pamitan. Tidak ingin. Sebelum Ye Qiu selesai berbicara, dia melihat orang yang sebenarnya dengan alis panjang didorong ke depan dengan kedua tangan. Merusak. Seperti bintang, Tianxin menabrak pilar besi. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar. Sebuah awan debu. Karena kekuatan ledakannya begitu besar, Ye Qiu langsung tuli, otaknya berdengung, dan dia pingsan. Saya tidak tahu berapa lama. Ye Qiu bangun, membuka matanya dan melihat ada pecahan besi di mana-mana di depannya, seperti pasir. Tiang besi itu patah. 48 pilar besi lainnya juga hilang. Arai pembunuh surgawi rusak. Namun, Ye Qiu tidak terkejut sama sekali, dan buru-buru bangkit dari tanah, hal lama, hal lama. Segera, dia melihat pria sejati dengan alis panjang. Pria sejati dengan alis panjang tergeletak di tanah, berlumuran darah, tak bergerak. Barang lama. Air mata muncul di mata Ye Qiu, dan dia berjalan cepat ke Changmei yang asli, menggenggam denyut nadi Changmei yang asli. Meridian rusak. Terluka parah. Napas kehidupan orang yang sebenarnya dengan alis panjang berlalu dengan cepat. Hanya satu nafas terakhir yang tersisa. Ye Qiu dengan cepat mengangkut energi bawaan ke dalam tubuh Changmei Zhenren, diikuti dengan mengeluarkan jarum emas untuk merawat Changmei Zhenren. Ye Qiu menusuk jarum yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Changmei Zhenren. Bab 2059. Jarum 7 bintang, 13 jarum gerbang hantu, jarum Dewa Tai. Ada puluhan jahitan. Namun, efeknya sangat minim. Bukan karena keterampilan medis Ye Qiu tidak cukup baik, tetapi karena Changmei yang asli terluka parah, dan masih ada aura kekerasan di tubuhnya yang akan menelan nafas terakhir dari Changmei yang asli. Sudah terlambat untuk memikirkannya. Ye Qiu segera menghancurkan Ganoderma lucidum berusia 100 tahun dan ginseng berusia 500 tahun, sehingga cairan obat memasuki mulut Changmei yang asli. Dia kemudian mengirim 3 kibawaan ke meridian Changmei Zhenren, sepenuhnya menekan aura kekerasan.
Sudah setengah jam. Pria sejati dengan alis panjang membuka kelopak matanya dengan susah payah. Ye Qiu sangat gembira, orang tua, apakah kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu sekarang? Bajingan kecil, di mana aku? Pria sejati Chang Mei bertanya dengan lemah, apakah kita di dunia bawah? Ye Qiu berkata, kami masih di dasar Danau Tianqi, dan formasi pembunuhan telah dihancurkan. Bagian bawah Tianqi. Pria sejati Chang Mei melihatnya dan berkata, mengapa saya melihat kegelapan? Apa? Bajingan kecil, di mana kamu? Kenapa aku tidak bisa melihatmu? Apakah kamu berubah menjadi hantu? Baru pada saat itulah Ye Qiu memperhatikan bahwa pria sejati dengan alis panjang memiliki mata yang kusam, dan pupil matanya tidak memiliki panjang fokus. Apakah itu? Ye Qiu panik, mengulurkan tangannya dan bergoyang beberapa kali di depan Chang Mei Zhenren, dan bertanya, aku di depanmu, tidak bisakah kamu melihat? Pria sejati dengan alis panjang menggelengkan kepalanya, Pindao tidak melihat apa-apa. Sudah berakhir, yang lama buta. Ye Qiu segera membuka mata surgawinya dan menatap mata pria sejati dengan alis panjang. Dalam sekejap, garis pandangnya menembus pembuluh darah di sekitar mata pria sejati dengan alis panjang. Ye Qiu menemukan bahwa pembuluh darah Chang Mei Zhenren tidak tersumbat dan sangat normal. Bagaimana ini bisa terjadi? Bajingan kecil, apakah ini benar-benar bagian bawah Tianqi? Pria sejati dengan alis panjang tidak bisa mempercayainya. Ya, kita masih di dasar Tianqi. Ye Qiu berkata, pilar besi itu dihancurkan olehmu dengan segel guru surgawi. Jadi, Pindao belum mati? Pria sejati Chang Mei berkata dengan heran. Bab 2060. Kamu tidak mati, hanya benda tua, matamu, kata Ye Qiu, suaranya tercekat. Hahaha. Pria sejati dengan alis panjang tertawa dan berkata, bagus jika kamu tidak mati, bagus jika kamu tidak mati. Adapun mata, mereka seharusnya terluka oleh serangan balik. Jika kamu buta, kamu akan buta. Pindao mengira kali ini aku sudah mati, tapi sekarang sepertinya aku tidak boleh mati. Omong-omong, di mana segel Tianqi? Ye Qiu mencari sebentar, mengambil segel Master Surgawi, menyerahkannya kepada Master Chang Mei, dan berkata, segel Master Surgawi dipecah menjadi 3 bagian. Master Chang Mei memegang segel Master Surgawi yang rusak dan menghela nafas. Segel Master Surgawi adalah salah satu harta Gunung Longhu kami. Ini adalah instrumen kuat yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Sekarang, saya berharap leluhur Gunung Longhu tidak jangan salahkan aku. Orang tua, kamu terluka parah, kamu istirahat dulu, dan aku akan mengobatimu. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia terus merawat Chang Mei Zhenren. Butuh 3 jam penuh, dan kondisi Chang Mei Zhenren akhirnya sedikit membaik, dan mampu berdiri dan berjalan. Bajingan kecil, karena formasi pembunuhan rusak, ayo pergi ke kota emas untuk melihatnya. Kamu membantu orang miskin. Ye Qiu berdiri bersama Chang Mei Zhenren, lalu berjalan perlahan menuju kota emas. Setelah beberapa saat, keduanya berdiri di depan kota emas. Orang asli dengan alis panjang menarik napas dalam-dalam dan berkata, Pindao mencium bau uang, tapi sayangnya, saya tidak bisa melihatnya. Ye Qiu merasakan ledakan kesedihan lagi di hatinya. Ayo pergi, bawa Pindao masuk dan lihat, kata Chang Mei Zhenren. Ye Qiu berjalan ke kota emas dengan bantuan orang sungguhan dengan alis panjang. Area interior kota emas tidak besar, sekitar 100 meter persegi, dan ada meja batu di tengahnya. Di atas meja batu, ada kotak kayu berbentuk kotak. Selain itu, tidak ada. Ye Qiu berjalan ke meja batu dengan orang asli dengan alis panjang, mengamatinya, tidak menemukan bahaya, dan kemudian dengan hati-hati membuka kotak kayu itu. Detik berikutnya, wajah Ye Qiu berubah drastis. Bab 2061. Wajah Ye Qiu berubah drastis. Setelah kotak kayu dibuka, segel giok persegi muncul di hadapannya. Segel batu giok berdiameter 4 inci dan diukir dari batu giok putih, dengan 5 naga emas yang melekat padanya, yang seperti manusia hidup. Meskipun segel giok tidak besar, itu memberi orang perasaan megah dan atmosfer. Bajingan kecil, apa yang kamu lihat?
Apakah ada banyak perhiasan emas dan perak di sini? Tanya orang yang sebenarnya dengan alis panjang. Ye Qiu menggelengkan kepalanya, tidak ada perhiasan emas dan perak di sini. Tidak mungkin. Tuan Dongsuan berkata bahwa ada harta karun di sini. Tuan Changmei bertanya, kelinci kecil, apa yang kamu temukan? Ye Qiu berkata, hanya ada satu segel batu giok di sini. Segel giok kekaisaran? Wajah Tuan Changmei sedikit tidak sedap dipandang, mungkinkah harta yang Tuan Dongsuan katakan adalah segel giok? Tapi segel giok kecil, bagaimana kita bisa mengembalikan Gunung Longhu kita ke kemuliaan? Bocah kecil, lihat bagian bawah segel batu giok, yang merupakan nama era kaisar. Ye Qiu mengulurkan tangan dan mengeluarkan segel giok dari kotak kayu. Dalam sekejap, telapak tangan itu berat. Pada saat yang sama, Ye Qiu memiliki perasaan yang berbeda, seolah-olah memegang segel batu giok ini di tangannya, dia adalah kaisar yang memerintah dunia. Ye Qiu mengamatinya dan menemukan bahwa 5 naga emas diukir dengan sangat indah dan jelas. Adapun batu giok putih di bawah naga emas, sangat jernih, tanpa jejak kotoran, dan memancarkan cahaya putih lembut. Meskipun Ye Qiu tidak tahu kaisar mana yang menggunakan segel giok ini, sekilas dia bisa melihat bahwa segel giok ini luar biasa dan pasti yang terbaik di antara segel giok. Adapun segel giok di peti mati makam leluhur keluarga Panjang, dibandingkan dengan yang ada di tangannya, itu hanyalah sampah. Kelinci kecil, pernahkah kamu melihatnya, segel giok kaisar yang mana itu? Long Mei Zhenren bertanya lagi. Aku belum membacanya. Saat Ye Qiu berbicara, dia membalik segel giok itu. Bawah ke atas. Beberapa karakter segel muncul di depannya. Ye Qiu mengenalinya sebentar, lalu pupil matanya tiba-tiba melebar, dengan ekspresi kaget dan tidak percaya di wajahnya. Mendesis. Ye Qiu tersentak. Bagaimana bisa? Melihat keterlambatan Ye Qiu dalam berbicara, Master Changmei menjadi sedikit tidak sabar dan bertanya, apa yang kamu lihat? Segel giok kaisar yang mana itu? Ye Qiu menstabilkan pikirannya dan berkata, ini adalah segel giok Qin Shi Huang. Itu hanya segel giok. Apa efeknya pada Gunung Harimau Naga kita? Tuan Dongsuan tidak bohong. Tuan Changmei tiba-tiba bereaksi dan berseru, apa yang kamu katakan? Segel giok siapa? Ye Qiu menjawab, ini adalah segel giok Qin Shi Huang. Apakah itu? Pria sejati Changmei memikirkan sebuah kemungkinan, napasnya tiba-tiba menjadi cepat, dan dia bertanya dengan cemas, apa kata yang terukir di segel batu giok? Ye Qiu berkata, diperintahkan oleh langit, kamu akan hidup selamanya. Ledakan. Changmei yang asli tercengang, kemudian, dengan ekstasi di wajahnya, aku tidak menyangka itu adalah segel giok kekaisaran yang telah lama hilang. Segel giok kekaisaran dibuat oleh batu giok He. Mulai dari kaisar pertama, mengikuti banyak kaisar, itu telah mengumpulkan banyak keberuntungan di dunia. Selama Pindao membawa segel Chuan Guoyu kembali ke Gunung Longhu, keberuntungan kita di Gunung Longhu akan meroket. Tidak akan lama bagi Gunung Longhu untuk mereproduksi kejayaan 1000 tahun. Saya tahu bahwa Tuan Dongsuan tidak akan pernah berbohong kepada saya. Itu benar-benar harta karun? Tidak, itu harta karun raksasa. Bajingan kecil, cepat dan sentuh segel Chuan Guoyu Si. Ye Qiu menyerahkan segel giok Chuan Guo kepada Changmei yang sebenarnya. Begitu jari orang sungguhan dengan alis panjang menyentuh segel Chuan Guoyu, semburan asap biru mencicit, dan beberapa lepuh darah muncul di jari. Bab 2062. Bajingan kecil, kamu menginjak-injakku. Pria sejati dengan alis panjang dengan cepat menarik tangannya dan memarahi, apa yang kamu sentuh padaku? Mengapa itu seperti sepotong batu bara? Ye Qiu sedikit terkejut. Jari orang asli dengan alis panjang terbakar begitu menyentuh segel batu giok, apa yang terjadi? Hal lama, yang kamu sentuh adalah Imperial Jade Seal. Kata Ye Qiu. Kentut. Changmei yang asli memarahi, bagaimana bisa Chuang Wo Yuxi menjadi seperti arang? Ye Qiu berkata, aku juga tidak tahu. Lagi pula, aku tidak merasakannya di tanganku sama sekali. Pria sejati dengan alis panjang berkata, saya memperingatkan Anda bajingan kecil, jangan menipu saya ketika saya tidak bisa melihat mata saya.
Cepat dan sentuh Chuan Kuo Yuxi. Ye Qiu sekali lagi menyerahkan segel giok Chuan Kuo kepada Chang Mei yang sebenarnya. Situasinya sama seperti sebelumnya. Segera setelah jari-jari Chang Mei menyentuh segel Chuan Guoyu, semburan asap biru lain muncul, dan lepuh darah di kedua jari itu padat, menyebabkan Chang Mei menjerit kesakitan. Ye Qiu dengan cepat menggambar mantra untuk menghentikan rasa sakit Zhenren Chang Mei. Bajingan kecil, apa yang kamu sentuh padaku benar-benar segel giok kekaisaran? Betulkah? Ayo lagi. Suara orang asli Chang Mei jatuh, dan dia memaksa energinya yang menyebalkan untuk lari. Dalam sekejap, 6 jalan ki sejati muncul di telapak tangan kanan Chang Mei Zhenren, dan dia menahan segel Chuan Guoyu. Pindao menyentuhnya, itu benar-benar segel giok. Sebelum pria sejati Chang Mei selesai berbicara, cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dari segel giok Chuangwo, dan aura tirani muncul di wajahnya. Ledakan! Chang Mei yang asli terkejut dan terbang di tempat, muntah darah. Chuan Kuo Yuxi jatuh ke tanah. Mata Ye Qiu cepat, dia meraih segel Chuan Kuo Yuxi, dan kemudian dengan cepat keluar untuk mendukung orang yang sebenarnya dengan alis yang panjang. Orang tua, apakah kamu baik-baik saja? Ye Qiu bertanya dengan khawatir. Terlepas dari lukanya, Chang Mei yang asli bertanya, di mana segel Chuan Guoyu? Apakah tidak rusak? Ye Qiu berkata, segel giok Chuan Kuo ada di tanganku dan tidak rusak. Bagus. Setelah Tuan Chang Mei selesai berbicara, dia akan menyentuh segel giok Chuan Kuo, tangannya hanya terulur, lalu menarik kembali, dan menghela nafas. Saya tahu mengapa Tuan Dongxuan tidak membawa segel giok Chuan Kuo kembali ke Longhu. Gunung. Sudah. Kenapa? Ye Qiu juga penasaran. Mengapa Tuan Dongxuan tidak mengambil harta karun raksasa ini? Karena kamu bukan orang yang sangat beruntung, kamu tidak dapat membawa segel giok negara bersamamu. Chang Mei yang asli berkata, setelah Qin Shi Huang menyapu 6 kerajaan dan menguasai dunia, dia memerintahkan Perdana Menteri Li Si untuk mengukir segel giok negara dengan giok He. Sejak itu, stempel giok negara adalah tanda kaisar ortodoks dari semua dinasti. Kemudian, setelah perang, Chuan Kuo Yuxi menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Tak terhitung kaisar yang mencarinya. Aku tidak berharap itu ada di sini. Tidak heran jika orang yang memenangkan kotak emas memenangkan dunia. Ternyata kotak emas berisi segel giok kekaisaran. Nenek, aku tidak akan membawamu jika aku tahu. Ini kerja keras, dan mataku masih buta. Pada akhirnya, aku sangat marah padamu, bajingan kecil. Hati Ye Qiu tergerak, orang tua, maksudmu aku bisa mengambil Imperial Jade Seal? Omong kosong. Kamu adalah takdir. Master Chang Mei tiba-tiba menutup mulutnya, berhenti sejenak, dan berkata, jika Anda tidak bisa mengambil segel giok Chuan Kuo, maka di dunia ini, tidak ada yang bisa mengambilnya. Oh. Ye Qiu memegang Imperial Jade Seal dan menontonnya berulang kali. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, 3 kibawaan di tubuh Ye Qiu menjadi sombong, dan tiba-tiba bergegas keluar dari atas kepalanya, memancarkan raungan naga yang menggelegar. Pada saat ini, kecelakaan terjadi. Bab 2063. Angkat kepala tinggi. Chuangwo Yuxi tiba-tiba meledak dengan raungan naga yang menggelegar. Segera setelah itu, bayangan naga emas keluar dari segel giok Chuan Kuo dan muncul di depan Ye Qiu. Bayangan naga ini panjangnya sekitar 3 meter, dengan kepala naga, mata naga, gigi naga, kumis naga, sisik naga, ekor naga. Semuanya ada di sana. Seperti kehidupan. Apalagi seluruh tubuh bayangan naga ini memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, seolah-olah terbuat dari emas, sehingga sulit untuk membuka mata orang. 3 kibawaan menghadapi bayangan naga di udara. Dengan perbandingan, cahaya keemasan yang memancar dari 3 kibawaan tampak sangat suram. Perubahan mendadak itu mengejutkan Ye Qiu. Hal lama, apa yang terjadi? Ye Qiu bertanya. Meskipun Master Chang Mei tidak dapat melihatnya, dia mendengar auma naga yang bergemuruh dan bertanya, apakah ada perubahan pada segel Chuan Guoyu? Bayangan naga emas keluar dari segel giok kekaisaran.
Ketika Ye Qiu berbicara, bayangan naga muncul di atas kepalanya, dan cahaya keemasan menggantung, menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Ye Qiu seperti dewa. Pada saat ini, Ye Qiu merasa seolah-olah dia telah menjadi dewa ke-95 di atas pengadilan, menikmati pemujaan ribuan orang. Dia juga merasa seperti sedang berdiri di puncak gunung, melihat semua gunung dan yang kecil. Pada saat yang sama, dia juga merasa seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang memerintah dunia. Secara keseluruhan, ini adalah perasaan yang luar biasa. Bajingan kecil, cepat serap bayangan naga itu adalah nasib langit dan bumi. Begitu kamu mendapatkannya, itu akan sangat bermanfaat untukmu di masa depan, kata orang yang sebenarnya dengan alis panjang. Ye Qiu hendak bertanya bagaimana cara menyerapnya ketika tiba-tiba, Long Ying menukik ke bawah dan menggali gua baihuinya seperti kilat. Tubuh bergetar. Ye Qiu merasa seolah-olah dia telah memperoleh sesuatu, tetapi setelah memeriksanya dengan cermat, dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa. Angkat kepala tinggi. 3 kibawaan mengeluarkan raungan naga yang bersemangat dan mengebor kembali ke tubuh Ye Qiu. Engah. Pada saat ini, Chuan Kuo Yusi berubah menjadi bubuk. Ye Qiu merasa sakit hati. Ini adalah harta nasional yang tiada taranya, sangat disayangkan dihancurkan seperti ini. Hal lama, segel giok kekaisaran hancur. Kata Ye Qiu. Seperti yang diharapkan, kata Master Chang Mei, saya pernah melihat dalam tulisan tangan Sang Tianxi, pendiri Gunung Longhu, bahwa umat manusia memiliki total 10 poin keberuntungan, dan segel giok negara membawa bagian keberuntungan. Bocah kecil, kamu beruntung. Aku sangat iri karena 20 berubah menjadi ungu. Pada saat ini, Tuan Chang Mei mengabaikan sikap kepala sekolah, dan mengucapkan kata-kata kotor di mulutnya. Ye Qiu bertanya, apa gunanya keberuntungan langit dan bumi? Chang Mei yang asli berkata, dalam istilah awam, orang yang mendapatkan keberuntungan surga dan bumi akan memiliki keberuntungan yang jauh lebih baik daripada orang biasa. Jika saya mendapatkan keberuntungan surga dan bumi, maka Gunung Longhu akan segera menjadi cemerlang. Jika di zaman kuno, siapapun yang mendapat 1 titik keberuntungan surga dan bumi, bisa menjadi kaisar naga sejati, kehormatan 95, dan menguasai dunia. Adapun apa yang baik untukmu, kamu akan merasakannya nanti. Ye Qiu bertanya lagi, orang tua, kamu baru saja mengatakan bahwa ada 10 poin keberuntungan di dunia, di mana 9 poin? Bagaimana saya tahu? Kakek tidak mengatakan apa-apa. Master Chang Mei melanjutkan, tapi kakek menyebutkan dalam catatan tulisan tangan bahwa umat manusia sangat beruntung. Jika ada yang bisa sangat beruntung, maka mereka bisa disebut Ren-Ren. Itu dia. Ye Qiu cemberut. Dia tidak tertarik pada penomoran orang, dia hanya ingin menghancurkan kota terlarang, membalas Ye Wushuang, dan kemudian menjadi tua dengan Lin Jingjing dan yang lainnya. Bab 2064. Pindao telah membuat begitu banyak persiapan dan bekerja sangat keras untuk datang ke sini. Dia akhirnya melihat harta yang berat, tetapi dijemput oleh anakmu. Sial, memikirkannya membuatku marah. Pria sejati dengan alis panjang berkata dengan marah, kelinci kecil, kamu memiliki keberuntungan dunia, dan kamu tidak diizinkan merampok peti mati giok putih berkualitas tinggi dariku. Oke. Ye Qiu berjanji, tetapi dia berpikir, bahkan jika aku tidak merampokmu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Sebelum dia pergi jauh ke area terlarang dengan orang yang sebenarnya Chang Mei, dia diam-diam menjelaskan kepada Tang Fei dan meminta Tang Fei untuk mengangkut peti mati batu giok putih berkualitas tinggi. Pada saat ini, saya takut Tang Fei telah mengangkut putihnya. Peti mati giok pergi. Ayo pergi. Kata pria sejati dengan alis panjang. Ye Qiu bertanya, apakah kamu masih menginginkan kotak emas ini? Jangan. Chang Mei yang asli berkata, Pindao tidak dapat membangun kembali Gunung Longhu, dan tanggung jawab ini diserahkan kepada Shui Sheng. Bajingan kecil, bantu aku pergi. Ye Qiu mendukung orang yang sebenarnya dengan alis yang panjang, dan keduanya kembali dengan cara yang sama. Pada waktu fajar, Ye Qiu dan Chang Mei Zhenren keluar dari area terlarang Gunung Changbai,
Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Tang Fei dan Paman Shoshan benar-benar menunggu mereka. "Kenapa kamu tidak kembali?" Ye Qiu bertanya pada Tang Fei. Tang Fei berkata, "Dewa militer mendengar bahwa Anda telah memasuki area terlarang Gunung Changbai. Saya khawatir Anda akan dalam bahaya, jadi biarkan saya menunggu Anda di sini. Dewa Perang memiliki hati, kembalilah dan terima kasih kepada Dewa Perang untukku." Ye Qiu berkata dengan penuh terima kasih. Master Chang Mei bertanya, "Tang Fei, saya meminta Anda untuk membantu saya mengangkut peti mati batu giok putih berkualitas tinggi itu ke Gunung Longhu. Apakah Anda sudah memindahkannya?" Tang Fei menjawab, "Saya telah membawa peti mati giok putih kembali ke pangkalan Istana Pluto." "Apa? Aku memukulmu sampai mati." Chang Mei asli menampar Tang Fei dengan tamparan, tetapi dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Ye Qiu melangkah maju dengan cepat dan menstabilkan pria sejati dengan alis panjang. Baru pada saat itulah Tang Fei menyadari bahwa ada yang salah dengan orang asli Chang Mei, dan bertanya, "Ye Qiu, orang yang sebenarnya. Ada yang salah dengan matanya." Ye Qiu menatap Tang Fei. Tang Fei mengerti dan sangat terkejut. Dia ingin bertanya kepada Ye Qiu apa yang terjadi padamu di area terlarang Gunung Changbai, dan mengapa Chang Mei yang asli menjadi buta? Ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, Tang Fei menelan lagi. "Kamu bajingan kecil, aku membantumu menyelesaikan masalah, tetapi kamu membawa peti mati batu giok putih kembali ke dasar Istana Hades, apa motifmu?" Long Mei Zhenren sangat marah. Tujuan utama kunjungannya ke Gunung Changbai kali ini adalah harta karun di Kota Emas. Siapa yang mengira bahwa Ye Qiu telah memperoleh segel giok Chuan Kuo? Adapun peti mati giok putih berkualitas tinggi yang dia pikirkan, itu juga diangkut kembali ke Aula Hades oleh Tang Fei. Keranjang bambu itu kosong. Tidak hanya itu, mata juga buta. Long Mei Zhen sangat marah sehingga dia muntah darah. Tang Fei menjelaskan, "Sungguh, peti mati batu giok putih berkualitas tinggi adalah harta nasional. Saya kembali dengan nasib dewa militer, tolong jangan tersinggung." Ye Qiu juga menasihati, "Ini adalah akhir dari masalah ini, jangan marah, Pak Tua." "Apa maksudmu? Aku tidak boleh marah." Long Mei Zhenren berkata dengan marah, "Aku tidak mendapatkan apa-apa dalam perjalanan ini, aku tidak ingin hidup lagi, aku ingin mati." Ye Qiu berkata, "Baiklah, saya akan membayar untuk rekonstruksi Gunung Longhu." "Apa?" Pria sejati Chang Mei mengira dia salah dengar, "Kelinci kecil, apakah kamu serius?" Ye Qiu bersenandung. Chang Mei yang asli berkata, "Menurut perkiraan awal Pindao, dibutuhkan setidaknya 10 miliar untuk membangun kembali Gunung Longhu. Apakah Anda yakin akan membayar jumlah ini?" "Aku yakin." Ye Qiu berkata, "Tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membangun kembali Gunung Longhu, aku akan memberikan semuanya." Alasan mengapa Ye Qiu melakukan ini sebenarnya untuk menebus Chang Mei yang asli. Dalam perjalanan ke timur laut ini, dia mendapatkan yang terbaik. Chang Mei sejati tidak ragu-ragu untuk mengambil nyawanya untuk melanggar batas, menyebabkan kebutaan di kedua matanya, dan pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Ye Qiu ingin memberi kompensasi kepada Tuan Chang Mei untuk ini. Pria sejati dengan alis panjang merasa lega, "Kelinci kecil, kamu memiliki sedikit hati nurani, tidak seperti beberapa orang, serigala bermata putih." Tang Fei tahu bahwa Chang Mei yang asli sedang memarahinya, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Pria sejati dengan alis panjang berkata, "Kelinci kecil, demi membantu saya membangun kembali Gunung Longhu, Pindao akan memberitahu Anda pesan rahasia." "Berita apa?" tanya Ye Qiu. "Ini tentang kota terlarang." Bab 2065. Apakah ini tentang kota terlarang? Ye Qiu bergerak di dalam hatinya dan bertanya, "Berita rahasia apa?" Pria sejati dengan alis panjang bertanya kembali, "Kelinci kecil, apakah Anda tahu tentang pavilion pedang?" "Pavilion pedang?" Ye Qiu tampak bingung. "Apa?" Tang Fei menjelaskan di sebelahnya, "Shu Songjiange adalah kekuatan yang dihancurkan oleh ayahmu Ye Wushuang lebih dari 20 tahun yang lalu. Aku melihatnya di informasi rahasia Hall of Hades." Ye Qiu bertanya kepada Master Chang Mei, "Sebuah kekuatan yang telah dimusnahkan, apa yang kamu bicarakan?"
Pria sejati dengan alis panjang berkata, paviliun pedang di Shuzhong dihancurkan, tetapi ada ikan yang menyelinap melalui jaring. Juga, itu ikan besar. Ketika ayahmu menghancurkan paviliun pedang, Zhu Geiyun, penguasa paviliun pedang, melarikan diri. Ye Qiu menyipitkan matanya. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ayahnya Ye Wushuang diakui sebagai ahli nomor 1 di dunia. Zhu Geiyun mampu melarikan diri dari tangan ayahnya, yang menunjukkan bahwa orang ini tidak sederhana. Chang Mei yang asli melanjutkan, kamu harus tahu bahwa penyebab kekacauan di ibu kota adalah Zhu Geqing mengatakan bahwa kamu adalah bintang bencana dan membujuk keluarga besar untuk membunuhmu. Ye Wushuang untukmu dan musuh dunia. Zhu Geqing itu adalah saudara dari Zhu Geiyun, penguasa paviliun Jianghe. Ye Qiu tercengang, jika tidak disebutkan oleh Master Chang Mei, dia benar-benar tidak tahu rahasianya. Master Chang Mei berkata lagi, Zhu Geiyun adalah seorang jenius seni bela diri. Dia baru berusia 17 tahun ketika dia mendirikan paviliun pedang di Shuzhong. Dan dia berusia 19 tahun ketika dia melarikan diri dari ayahmu. Mendesis. Ye Qiu menghirup udara dingin. Sungguh luar biasa Zhu Geiyun bisa lolos dari tangan Ye Wushuang ketika dia baru berusia 19 tahun. Kamu bilang ini tentang kota terlarang, apa hubungannya dengan kota terlarang? Ye Qiu bertanya. Chang Mei yang sebenarnya tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya kepada Tang Fei, serigala bermata putih kecil, Anda berada di Aula Hades dan memiliki hak untuk mengakses informasi dari para master di dunia. Apakah Anda tahu asal-usul Zhu Geiyun? Tang Fei berkata, tercatat dalam data bahwa asal dan latar belakang Zhu Geiyun tidak diketahui, dan kekuatannya diperkirakan berada di urutan ketiga dalam daftar peringkat naga. Karena dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga, kekuatan spesifiknya tidak jelas. Lebih dari 20 tahun yang lalu, itu mirip dengan kekuatan ketiga dari peringkat naga? Ye Qiu terkejut, bukankah dia mengatakan bahwa bakat seni bela diri Zhu Geiyun tidak lebih lemah dari sang juara Hou Xiao Jiu? Namun, kata-kata berikutnya dari Chang Mei yang asli lebih mengejutkannya. Pindao mengira istana Pluto Mu tahu segalanya, tapi sekarang sepertinya tidak lebih dari itu. Orang asli Chang Mei dengan sinis berkata, apakah kamu tahu mengapa Zhu Geiyun tidak berpartisipasi dalam pertempuran untuk peringkat naga? Itu karena dia tidak mau repot-repot masuk daftar. Di matanya, Longbang adalah omong kosong. Lebih dari 20 tahun yang lalu, kekuatan Zhu Geiyun yang sebenarnya lebih kuat dari Xiao Jiu. Aku ragu dia bisa masuk 5 besar daftar dewa. Apa? Ye Qiu dan Tang Fei ngeri. Apakah Zhu Geiyun begitu menakutkan? Orang tua, bagaimana kamu tahu? Ye Qiu bertanya. Chang Mei yang asli berkata, Pindao pernah pergi untuk merampok sebuah makam di tengah Shu. Oh, itu adalah sebuah perjalanan, dan dia kebetulan bertemu Zhu Geiyun. Pada saat itu, Taois yang malang itu tidak mengenal Zhu Geiyun. Melihat bahwa dia sangat berbakat, dia adalah bibit seni bela diri yang baik, jadi dia ingin membawanya ke bawah pintu. Siapa tahu, anak ini gila, mengatakan bahwa aku bisa mengalahkannya, dan dia akan memujaku sebagai guru.